Hei, bos besar yang jahat hati, akhirnya pulang juga. HMPH, Jenye, dasar manusia tak berperasaan. Masih berani pulang ke desa? Cepat keluarkan uang keringat kami peternak bebek yang kau potong. Aku bantu desa jual 300.000 ekor bebek putih lianceng. Tapi yang ku dapat cuma hinaan mereka, bilang aku cari uang haram. Semuanya jongkok di depan rumahku ngapain? Kebetulan tahun ini kontrak pembelian bebek putih lianceng dan harga dasar sudah ditetapkan. Masuklah, dengar detailnya. HMPH, kali ini mau cari untung berapa lagi? Dari kami semua? HMPH, Jenye, dasar tak tahu malu, masih berani bicara. Cepat keluarkan uang keringat kami yang kau potong. Potong uang keringat? Kapan aku pernah memotong uang keringat kalian? Jenye, jangan pura-pura tidak tahu di sini. Berani bilang kau tak pernah berbuat salah pada kami? Bibi Wang? Maksud kalian sebenarnya apa? Aku sama sekali tak mengerti. Jenye, kau beli bebek putih lianceng kami 28 yuan seekor. Lalu jual ke sebelah atas 88 yuan seekor. Satu ekor kau untung puluhan yuan. Masih manusia? Jenye, tak kusangka kita tumbuh besar bersama di desa. Kau tega berbuat tak berkemanusiaan begini. Uang keringat kami yang kerja keras pun kau potong. Iya, sekarang di luar harga jualnya 48 yuan seekor. Kau kasih kami cuma 28 yuan seekor. Kau masih ribut apa lagi? Kalau tahun depan, apa kau mau kami semua kerja buat kau gratis? Bukan, hal-hal ini. Siapa yang bilang ke kalian? Kalau tak ingin ketahuan, jangan berbuat. Ini perlu orang lain kasih tahu kami? Tidak. Jelas-jelas ada orang yang menghasut di belakang. Di desa, selain 2 orang yang aku ajak urus, tak ada orang ketiga yang tahu detail suplai ke ujung. Pasti mereka berdua, Lin Xiao dan Sanlei, setelah lulus tak dapat kerjaan tetap di luar. Kepala desa Zhan Shouye tahu. Lalu suruh mereka ikut aku jualan belajar jalur. Tak disangka malah menusuk dari belakang. Bibi Wang. Ini halnya orang lain yang memberitahumu kan? Itu Lin Xiao. Atau Sanlei? Kamu tidak perlu peduli siapa yang bilang, kamu jawab saja. Apakah kamu benar-benar memotong uang hasil jerih payah kita semua? Itu tidak bisa, kalau ada apa-apa. Kita bicarakan langsung secara terbuka kan? Jangan bilang karena sudah kuliah beberapa tahun. Kamu cuma jadi tongkat di toilet yang suka mengacau segalanya kan? Jenye, kamu bilang siapa yang jadi tukang kacau? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memotong uang hasil jerih keluarga? Betul, Jenye. Kita semua percaya padamu. Baru menyerahkan seluruh bebek lianceng di kandang padamu. Siapa sangka kamu benar-benar sejahat ini? Desa kita menghasilkan lebih dari 500.000 ekor bebek setahun. Kamu menghisap 20 yuan dari setiap ekor, jadi setahun sudah 10 juta yuan. Bukan begitu? Seluruh warga desa cuma bergantung pada beternak bebek untuk mencari nafkah. Apakah kamu masih pantas disebut manusia? Aku setiap hari keluar pagi pulang malam. Mencari saluran dan menjamu pembeli, kalian berdua memang buta. Tidak melihat sedikit pun kan, 2 serigala tak tahu balas budi. Padahal aku selalu merawat mereka dengan baik setiap hari. Hari ini bukan cuma menusukku dari belakang, tapi juga membalikan hitam menjadi putih. Menjadikanku seperti orang jahat seperti ini. Sejak kamu bicara seperti itu, mari kita bicara dengan jelas di depan semua orang hari ini. Bagaimana cara kamu menjamu itu? Hotel genting termahal di kota, 1 kali makan bisa ribuan yuan. Dia Chenye makan di sana setiap hari loh. 1 botol mutai harganya lebih dari 2.000. 1 kali makan dia minum 4-5 botol. Malamnya juga pergi ke klub malam mencari wanita panggilan. Bukan cuma menghamburkan uang hasil jerih kita semua. Dia juga memotong harga beli bebek. Dia bilang itu kerja keras. Bangsat, dia ini makan daging kita dan minum darah kita. Menggunakan uang hasil jerih kita untuk memperkaya dirinya sendiri. Kembalikan uangnya. Hari ini dia harus mengembalikan uang kita. Mereka semakin memaki dengan kata-kata yang lebih buruk. Langsung menjadikanku sebagai kutu pengisap darah seluruh desa. Bagaimana? Kamu tidak bisa berkata apa-apa kan? Apakah kalian sudah selesai bicara? Kalau belum selesai lanjutkan saja. Belum gelap kok. Aku tunggu kalian selesai bicara baru aku bicara. Aku cuma mau tanya satu hal sama kalian. 28 yuan per ekor. Bukankah itu harga beli tertinggi di beberapa desa sekitar? Tidak peduli bebek jantan atau betina, selama tidak sakit tidak cacat, beratnya sesuai standar. Aku beli semuanya, saya tanya di beberapa desa sekitar sini. Siapa yang bisa memberikan perlakuan seperti ini untuk kalian? Itu juga perdagangan yang normal. Jangan bicara seolah-olah dia memberi kita kebesaran ampun. Sebelum saya mulai menampung bebek, setiap tahun di musim panen. Selain keluarga saya, apakah ada di antara kalian yang cemas sampai tidak bisa tidur semalaman? Awalnya saya tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Tapi kepala desa datang dengan belasan orang, langsung berlutut di depan saya. Mereka tidak akan bangun kalau saya tidak setuju. Akhirnya, terpaksa saya setuju untuk mencoba.
Ini dua hal yang berbeda, jangan mengada-ada di sini. Saya mulai mengeluarkan uang, membayar, saya koleksi, wilayah hampir suatu visi. Baru menemukan saluran pembelian yang stabil. Sekarang, penghasilan kalian dari bebek yang saya tampung semakin tinggi setiap tahun. Tapi malah balik menggigit saya. Jangan omong kosong. Anda jual 48.000 per ekor. Tapi kasih kami 28.000 per ekor. Ini namanya tidak merugikan kami? Satu bebek dijual 48.000. Seharusnya 48.000 itu semua diberikan kepada kami. Kalau tidak, perhatian Anda tidak masalah. Saya jual bebek 48.000 per ekor. Apakah saya tidak butuh modal? Pekerja pemotongan perlu dibayar tidak? Transportasi rantai dingin perlu biaya tidak? Kemasan vakum, pemeriksaan karantina perlu biaya tidak? Semua bebek bisa dijual 48.000 per ekor, harus berumur 120 hari. Berat 1,2 hingga 1,5 kg. Bebek unggulan murni tanpa residu obat. Kalian semua sudah berpengalaman puluhan tahun beternak bebek. Dari kandang bebek seluas 1 MU, berapa persen? Bebek unggulan seperti ini? Ayo, kamu yang jawab. Berapa persen sebenarnya? Saya. Kalau begitu, kamu yang jawab. Kenapa pada diam semua? Sebenarnya kalian sendiri sudah paham di hati. Bebek unggulan seperti ini, tingkat kepatuhannya per rumah tangga kurang dari 40%. Benar kan? Lalu, sisa 60% itu. Bebek lemah tidak standar, bebek terlambat panen, siapa yang pernah memikirkan saya? Tahun pertama saya bantu kalian jual bebek, rugi lebih dari 80 juta. Siapa yang pernah ganti rugi 1 sen pun? Apakah kalian yang beri? Atau kalian tidak ada sama sekali? Tahun itu, keluarga saya hidup susah sepanjang tahun. Bertahan dengan susah payah. Tahun kedua, kalian lihat untung. Langsung pada berebut memperluas kandang beternak bebek. Waktu itu, kepala desa dan yang lain menemui saya lagi. Langsung minta saya tangani sepenuhnya urusan pembelian. Muji-muji kemampuan saya. Saya diam-diam ceritakan soal kerugian tahun pertama. Kepada kepala desa dengan jelas. Kepala desa waktu itu berjanji langsung kepada saya. Ini, Tahun ini setelah bebek terjual, akan minta semua orang bersama-sama ganti kerugian saya. Waktu itu aku udah punya jalur yang stabil. Pikirnya, terima tawaran beli aja, gak susah kok. Tapi mana nyangka. Pas aku mau hubungi lagi, rekan kerjasama yang dulu. Udah gak lagi bisnis ini. Akhirnya aku cari segala cara, jalin hubungan. Baru ketemu jalur kerjasama baru, biaya-biaya di dalamnya. Sama janji kepala desa ke aku, kalian udah penuhi belum? Gak boleh, Cenye jangan lanjutin lagi. Kalau lanjut, orang-orang bakal bubar, Cenye. Jangan pikir kita gak tahu, meski bebek istimewa kurang dari 40%. Kamu tetap aja dapat untung gede. iya, pokoknya pasti kamu untung. Betul, kamu untung. Harus ganti rugi uang kita. Iya, cepat keluarin uang haram yang kamu dapat. Cenye, bukan Om bilangin kamu. Kamu bantu orang-orang sedikit itu wajar. Kita lihat kamu gedein, kok bisa tegaan banget sih? Kalau semua orang kayak kamu. Desa Yunsi kita udah hancur dari dulu. Chen Jiangwo. Lihat anakmu yang bagus, uang haram apa aja berani ambil. Kami beberapa orang tua, jaga kandang bebek tiap hari. Setahun penuh gak ada waktu istirahat. Nunggu jual bebek dapat uang buat hidup, tapi anakmu gimana? 1 ekor potong kita puluhan ribu. Semua masalah arahin ke aku. Ini gak ada hubungannya sama orang tuaku. Karena kalian semua pikir aku dapat uang haram. Tahun ini bebek lianceng putih desa kita. Aku gak beli, dari sekarang. Aku gak beli lagi, cari siapa aja yang mau beli. Lagian harga beli yang aku kasih paling tinggi di sekitar sini. Perlakuan juga paling baik. Keadaan beberapa desa sekitar, mereka lebih tahu dari aku. Kalau aku gak beli, mana mereka bisa cari jalur beli sebaik ini? Gak bisa gitu, kamu gak beli, siapa yang beli? Iya, kamu harus tanggung jawab beli bebek, malah harus naikin harga. Gak usah bahas. Aku gak mau ikut-ikutan lagi. Orang-orang ini jelek, ngaretnya bagus. Malah mau aku naikin harga beli, lucu banget. Aduh, kalau Cenye gak beli. Gimana nasib bebek kita? Aku yang beli bebek lianceng putih desa kita tahun ini. Aku sama sama yang tanggung jawab jualin buat kalian semua. Kami berdua jamin, gak bakal kurangi uang kalian sepeser pun. Iya, kalian semua tenang aja. Akhir-akhir ini, aku dan Sion sudah banyak bertemu dengan beli bebek dari desa kita jenisnya bagus, produksinya besar, pasti gak susah jual. Kami pasti gak bakal kayak orang-orang tertentu, ngerugiin jerih payah warga. Memang pantas jadi lulusan terbaik desa kita. Kalian berdua yang paling hebat. Kedepannya, kita akan Sion dan saling bawa kita jual. Kayak raya nih. Setuju semua kan? Iya, setuju. Gak kayak orang-orang tertentu,
Gak punya kemampuan tapi tega ngerugiin warga. Kalau udah ada yang mau urusin kekacauan ini, ya aku juga senang lepas tangan. Semoga kalian bisa lebih baik dariku. Sekarang selera mereka gede banget, bisa telan gajah. Udah aku tekankan berkali-kali, bebek sakit, cacat, atau lewat umur. Sama sekali gak boleh dicampur ke batch yang layak. Tapi mereka gak mau dengar. Waktu inspeksi ketahuan masalah. Kalau bukan karena koneksiku kuat, semua barang pasti ditolak. Sekarang cuma modal 2 orang setengah matang ini. Mau bawa kalian cari uang? Lucu banget. Xiao, Zhanlei, sudah capek-capek ya? Kedepannya, semua tergantung kalian. Halo? Kamu dari desa mana? Ngapain ngalor ngidul di area peternakan? Aku bukan mau buat onar. Aku mau lihat kualitas bebeknya. Oh, ternyata Bos Chen. Sudah lama dengar nama besar Anda. Kamu? Aku Suking, Ketua RT Desa Biksi. Tahun lalu bebek desa kami susah jual. Aku pernah cari kontak Anda. Cuma gak ketemu. Maaf. Waktu itu urusan lagi numpuk, aku gak tahu soal itu. Gak apa-apa. Bos Chen datang hari ini mau lihat-lihat kondisi bebeknya ya? Aku mau lihat kapasitas produksi bebek lianceng putih di desa-desa sekitar. Buat penilaian menyeluruh. Soal bebek desa kami, Anda tenang aja. Murni bibit asli. Dilepas liarkan secara ekologis, kualitas dan ketahanan penyakitnya top. Terus, aku dengar Anda putus hubungan sama orang desa Yunsi? Wah, cepat banget nyebarnya. Tapi jarak 2 desa ini cuma beberapa kilometer. Belum lagi banyak yang masih keluarga. Wajar kalau sampai ke sini. Berapa jumlah panen desa Anda setahun? Stabil di sekitar 200.000 ekor. Beberapa tahun lalu pasar lesu. Harga rendah, banyak petani yang kurangi skala. Kalau enggak, produksinya bisa lebih tinggi. Kebutuhan pasokan saya, nggak cuma 200.000 ekor. Yang itu Anda gak usah khawatir. Di beberapa desa sekitar, aku ada hubungan kerja. Asal Anda kasih harga yang wajar. Aku bisa bantu gabungin kapasitas produksi yang cukup. Harga beli saya, 28.000 per ekor. Gak pilih jantan atau betina. Semua bebek murni bibit asli dan sehat. Saya beli semua. Saya juga akan mengatur teknisi untuk memberikan panduan pencegahan gratis sepanjang proses. Syarat ini, seluruh desa kami bisa terima. Saya akan segera hubungi 3 desa sekitar. Kapasitas produksi standar 300.000 ekor dari Lingki. Saya jamin akan penuhi kontrak Anda. Setuju. Bebeknya harus dikirim ke Kice dulu. Saya baru bisa terima resmi setelah bahan pertanian dan karantina memenuhi standar. Tidak masalah, saya akan atur pengambilan sampel. Besok saya ikut Anda ke kota untuk tes. Halo, Chen Ye, segera ke kantor saya. Sekretaris U, Anda pantau kemajuan tes di sini. Saya akan ke kantor Wang Fen. Bos Wang adalah mitra inti saya. Pemenuhan kontrak bergantung padanya. Jangan sampai ada masalah. Chen Ye, staf Anda tidak tahu aturan. Berani-beraninya masuk paksa ke kantor saya. Bos Wang, mereka bukan orang saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Bukan orang Anda, tapi kok pakai nama Anda untuk negosiasi kerjasama? Bos Wang, kami datang untuk kerjasama. Harganya pasti lebih murah dari yang ditawarkan Chen Ye. Mulai sekarang, bebek lianceng putih desa Yunsi akan sepenuhnya ditangani oleh saya dan Zhanlei. Tidak ada hubungannya dengan Chen Ye sama sekali. Anda bisa minta orang yang tidak berkepentingan pergi. Apa maksudnya dia? Dia benar. Bebek desa Yunsi. Saya sudah tidak beli lagi. Sungguh. Saya tidak peduli ada masalah apa dengan desa. Kontrak jelas menyebutkan 500.000 ekor bebek lianceng putih murni. Kalau tidak bisa kirim, Anda harus bayar denda ganda. Bos Wang tenang, stok 500.000 ekor. Saya tidak akan kurang 1 ekor pun. Bos Wang, jangan tertipu dia. Dia tidak punya stok dari desa Yunsi. Tidak mungkin cukup jumlahnya, cuma mau tipu Anda dengan bebek kualitas rendah. Betul, bebek desa kami kualitasnya terbaik. Stok Chen Ye tidak bisa dibandingkan. Bos Wang, kami serius ingin kerjasama. Bebek desa Yunsi, kami jual ke Anda 18 yuan per ekor. Oh, 18 yuan per ekor? Chen Ye kasih Anda selisih 5 yuan. Kami langsung turun 5 yuan lagi. 500.000 ekor. Bisa bantu Anda hemat banyak uang. 18 yuan per ekor? Kalian pikir ini unggas langka harga selangit? Harga suplai Chen Ye ke saya sudah termasuk bibit, pencegahan penyakit, penelusuran, penyembelihan rantai dingin. Biaya bebek mentah cuma 10 yuan per ekor. Benar-benar. Usir kedua penipu ini keluar. Jangan biarkan mereka masuk grup lagi. Tidak mungkin. Dia saja dari warga desa minta 28 yuan, mana mungkin cuma 10 yuan buat kamu. Bos Wang, Chen Ye bohongin kamu, jangan percaya dia. 2 orang tolol, suplai kelas tinggi cuma nutup modal. Kerja sama pengolahan lanjutan untuk sisa dan limbah. Baru titik untung inti aku.
Nanti jangan biar orang sembarangan. Lagi pakai nama kamu buat bikin rusuh. Kesalahan aku. Kontraknya awasin baik-baik, kalau jatuh tempo gak bisa kirim barang. Uang denda aku minta semua, gak kurang. Tenang, sumber barang udah pasti, bakal kirim tepat waktu dan berkualitas. Hasil tes baru keluar sore, kita makan dulu. Oke, ikut aturan kamu. Kalian gak mau hidup ya? Berani halangi jalan. Chen-Ye, kamu kejam banget. Kamu bisa jalur kerja sama kita. Berarti mau hancurin mata pencaharian semua orang di desa Yunsi. Bebek desa Yunsi urusan kalian, gak ada hubungan sama aku. Cepat minggir, jangan halangi jalan. Kok bisa kamu tega? Gak peduli hidup mati satu desa. Kalau mau nangis, minggir jauh-jauh. Mendingan cepetan jual bebek daripada nangis-nangis. Jangan sombong, pembeli di kota kan bukan cuma dia. Pasti kita bisa cari pasar. Chen-Ye, kamu tunggu aja. Kami gak akan menyerah. Pembeli yang pernah kita perkenalkan ke mereka, harus diingetin satu-satu. Jangan biar mereka tipu orang lagi. Bos Sang. Ada orang pakai nama aku buat nipu, kamu hati-hati. Selain aku sendiri, jangan percaya promosi orang lain. Kalau ada masalah, aku gak tanggung jawab. Bos Chen, 2 orang ini bikin banyak masalah buat kamu. Cuma badut kecil, gak bisa bikin apa-apa. Hasil tes udah keluar. Bebek desa Biksi semua lulus. Bagus, kan aku bilang, kualitas bebek desa kita pasti gak ada masalah. Bos Chen, peringatan kamu benar. 2 orang itu emang dateng cari aku. Udah aku usir mereka. Kalian belum selesai juga? Berkali-kali kepung rumah aku. Emangnya aku baik banget gak bakal marah? Emangnya aku gampang ditindas ya? Chen-Ye, hati kamu dimakan anjingnya. Atas dasar apa kamu halangi pembeli-beli bebek kita? Hari ini, kalau kamu gak kasih penjelasan ke semua orang, kami pasti gak bakal biarin kamu pergi. Chen Jiangwo, kamu atur anak kamu dong. Dulu dia tipu uang jerih payah kita, kami gak pernah hitung-hitungan. Sekarang dia putus jalur penjualan kita. Ini mau bikin kita mati. Lin Xiao, Shanlei. Keluarlah kau. Kalau ada masalah, serang kami saja. Jangan ganggu Xiao dan Zanlei. Xiao dan Zanlei. Mereka pakai nama gue buat nipu dan nyebar fitnah, gue laporkan polisi sekarang. Suruh mereka jelasin ke polisi. Kami nggak nipu, juga nggak nyebar fitnah. Kau yang ngasih tahu pembeli duluan. Sengaja nggak mau beli bebek kami, kau yang balik nuduh. Udah, jangan ribut. Kantor polisi bukan buat desa kita doang. Pulang semua, bubar. Kepala desa turun tangan tenangin, pas banget sama kemauan gue. Lapor polisi tanpa bukti kuat cuma buang-buang waktu. Nanti malah berhutang budi. Kasih tahu kalian satu berita. Chen-Ye tanda tangan kontrak sukai 7,5 juta ekor. Kalau nggak bisa kirim barang, harus bayar ganti rugi 2 kali lipat. Selain desa Yunsi kita, nggak ada desa lain yang punya produksi sebesar ini. Chen-Ye, lebih baik kau minta tolong kita. Wah, sia-sia. Nggak bisa kirim barang, biar dia bangkrut bayar ganti rugi. Wah, Mereka sama sekali nggak peduli bebek mereka bisa laku atau enggak. Cuma berharap gue sial dan bangkrut. Bodoh dan lucu banget. Chen-Ye, kau ganti rugi 20 juta ke tiap keluarga. Lalu beli bebeknya 50.000 per ekor. Baru kami jual bebeknya ke kau. Kalau nggak, kau tunggu aja bayar denda gede. 20 juta dikit banget, minimal 50 juta, keluarga gue minta 60 juta. Kurang 1 rupiah pun nggak jual, gue mau 100 juta. Kalau nggak, dia jangan harap dapat 1 ekor bebek pun. Chen-Ye. Jaring pembatas kandang bebek di sisi timur rumah kita. Ada yang gunting 3 lubang besar. Ratusan ekor lian Cheng White dak kabur, nyari pun nggak ketemu. Jelas-jelas ulah orang. Pak, gue cari orangnya sekarang. Lupakan aja, ngikutin sifat egois orang desa. Walaupun ketangkep, mau gimana lagi? Bukan orang tua umur 70-80 tahun, ya tukang pura-pura sakit dan bandel. Nanti mereka ke kantor polisi, ngotot bilang gara-gara kau bikin kesel. Kamu bisa apa? Bener juga ya.
Orang tua 60-70 tahun, polisi juga nggak bisa berbuat banyak. Hal kayak gini nggak ada tempat buat cari keadilan. Menurut gue, kita mulai jual Lian Cheng White Duck kita besok. Kita punya 6 kandang bebek, isinya lebih dari 100.000 ekor. Tambah banyak pekerja, selesaikan semua dalam 3 hari. Supaya tidak ada masalah nantinya. Baik. Lakukan seperti kata ayah. Xiao, Zanlei, kalian sudah ketemu pembeli belum? Bebek sudah 120 hari. Kalau tidak dijual pasti rugi besar. Iya, desa Biksi sudah mulai potong dan muat ke truk. Desa kita, bayangan pembeli saja belum kelihatan. Semua tenang dulu, tenang. Buru-buru apa? Aku dan Zanlei lagi urus pesanan besar. Hasilnya sebentar lagi keluar. Betul, tunggu lagi, harga yang kami nego. Pasti lebih tinggi dari 28 yuan per ekor yang ditawar Chen Ye. Dari kemarin sampai sekarang, bisa kasih kepastian nggak? Bebek ditambah sehari, pakan juga bertambah sehari. Sudah bilang sebentar lagi, pulang dan tunggu saja. Kalau ada kabar, aku langsung kabari kalian. Nggak usah ditebak juga tahu, mereka pasti belum ketemu pembeli. Kalau beneran ketemu, udah bawa seluruh desa pamer di depan rumahku. Perhatian peternak, bebek sakit, lemah, dan kelebihan obat. Dilarang masuk area potong. Harus periksa ketat reputasi desa kita. Jangan sampai rusak di tangan siapapun. $500.000 ekor usahakan selesai dalam 7 hari. Nggak masalah, dengan teknik pencegahan penyakit yang kamu kasih. Bebek kita 100% lulus. Kalian jual bebek ke Chen Ye si serakah, rugi besar. Dia bisa untung puluhan yuan per ekor dari kalian. Desa kalian punya 500.000 ekor bebek. Dia duduk santai untung jutaan, tega banget. Jangan asal ngomong, Bos Chen orang baik hati. Tahun-tahun lalu bebek kita paling mahal 15 yuan per ekor. Tahun ini, Bos Chen kasih 28 yuan. Nggak pilih jantan betina, kita untung lebih belasan yuan. Uang itu pantas dia dapat. Pasti Chen Ye nggak mau beli bebek kalian. Makanya kalian fitnah, pergi dari desa Biksi. Jangan adu domba di sini. Lin Xiao, Zanlei, bebek udah tua. Dagingnya nggak enak, kalau nggak dijual ya mubazir. Kami tiap hari masih tanggung biaya pakan besar. 5 kandang bebeku andalan buat bayar utang. Anakku tunggu uang sekolah. Kalian nggak boleh tinggalkan kami, tolong. Kami udah deal sama pembeli besar. Bebek umur 120 hari kualitas super, 58 yuan per ekor. Bebek biasa juga bisa dijual 38 yuan per ekor. Jauh lebih tinggi dari harga Chen Ye dulu. 58.000 per ekor, serius? Jangan bohong kami ya. Saya jamin, pasti aman. Siap-siap, pembeli sebentar lagi sampai. Iya, dijamin kalian semua untung besar. Masih Lin Xiao dan Zanlei yang jago. 100 kali lebih baik dari Chen Ye yang jahat itu. Nanti bebeknya laku. Kami semua kasih kalian angpau. Semua omongannya jelas buat dengerin aku. Orang-orang ini bisa banget ngomong, tapi ngomong gede kan gak bayar pajak. Sudahlah, males urusin mereka. Chen Ye, lihat kan? Tanpa kamu, desa kami juga bisa kaya. Semoga sukses, semoga beberapa hari lagi masih bisa ketawa. Bos Chen, 500.000 ekor semua sesuai standar. Karantina semua lulus. Sudah capek. Pembayaran dalam 3 hari masuk ke rekening peternak. Kerjasama yang menyenangkan. Ini apa lagi? Kalian masih belum selesai? Berkali-kali ngeblokir rumahku, anggap aku gak marah ya? Chen Ye, tolong beli bebek kami. Kami gak minta 28.000,
25.000 per ekor juga boleh. Dan keluarga saya mau berapapun, asal bisa terjual. Bebek putih saya ternak 4 tahun, tahun ini semua gak laku-laku. Kalau kamu gak tolong, saya gak bisa hidup lagi. Kami tahu salah. Seharusnya gak percaya Lin Xiao dan Sanlei 2 penipu itu. Mereka 1 kilo bebek pun gak jual. Malah tipu kami lebih dari 200.000 uang muka, kabur buru-buru. Gak heran rumah Lin Xiao dirusak gitu. Ternyata dia kabur bawa semua uang. Kepala desa juga gak ada, kemungkinan rumahnya juga udah dirusak. Ayah ibu masuk dulu ke dalam, biar saya urusin. Maaf, bebek kalian saya gak bisa terima. Gak bisa terima? Kamu terima bebek dari semua desa sekeliling. Kenapa gak bisa terima bebek kami? Kita kan tetangga satu desa. Kamu bantu orang luar, gak bantu orang desa sendiri. Kamu masih punya hati nurani kah? Saya bilang gak bisa terima ya gak bisa. Cari aja Lin Xiao dan Zanlei. Bukannya mereka udah cariin. Pembeli besar 58.000 per ekor. Chen Ye, Paman, saya mohon. Kamu gak bisa cuma ngeliat aja. Ratusan ribu bebek putih Lian Cheng busuk di kandang, kan? Itu kan keringat setahun warga desa. Bajingan tua ini main drama lagi padaku. Waktu minta aku terima bebek juga main drama begini. Lutut hampir lecet, tapi gak pernah benar-benar berlutut. Hari ini aku mau lihat. Tega gak sih tulang-tulang tuamu ini? Pak Kepala Desa itu seniormu, mana bisa kau suruh dia berlutut? Iya Chen Ye, cepat terima saja. Kalau ini tersiar, dibilang kepala desa berlutut ke anak muda. Masa depanmu bagaimana? Iya, kita kan tetangga. Masa tega lihat kami rugi total? Kepala desa sudah rendah hati minta, mau apa lagi? Pak Kepala Desa, jangan main sandiwara. Masa panen optimal 120 hari. Anakmu Sanlei dan Lin Xiao dipaksa nunda sampai lebih 150 hari. Sekarang bebek ini, rasio pakan daging naik lebih 3 kali lipat. Pemakaian obat lebih dari 60%. Sisa obatnya, pasti gagal uji. Suruh aku terima, mau dikirim kemana? Ya pikirkan solusinya dong. Bukannya kau kenal banyak pembeli? Pasti ada yang mau. Sekarang akhir Oktober, bebek putih Lian Cheng umur 150 hari. Sudah terlalu tua. Walaupun aku nekat terima. Pemotongan, rantai dingin, pengujian. Mana yang gak butuh duit? Ya yang gak bisa kami yang rugi semua. 500.000 ekor bebek kedaluarsa. Proses bersih paling cepat 15 hari. Umurnya hampir 170 hari. Nanti bukan cuma restoran obat. Pabrik makanan siap saji, bahkan pabrik pakan gak mau. Coba bilang, siapa berani tanggung ini? Chen Ye, jangan kurang ajar. Bebek ini, mau nggak mau harus kau terima. Mereka ini kau kenalkan? Kalau kau nggak terima bebek putih Lian Cheng desa, mereka hari ini nginep di rumahmu, nggak pulang. Yang depan Pak Sang, 89 tahun, jantung plus darah tinggi. Yang tangannya gemetar Pak Li, 84 tahun, Parkinson. Yang muka pucat Pak Wang, 87 tahun. Tahun lalu baru operasi hati. Yang paling muda juga 81. Bapakku datang aja harus panggil mereka paman. Bos yang sewa tanah tahun lalu, lebih hebat darimu. Akhirnya juga bayar puluhan ribu buat damai. Kalau orang tua ada apa-apa di rumahmu, seumur hidupmu nggak bisa bersih. Hehe. Ternyata jadi kepala desa memang gak ada yang biasa-biasa aja. 4 orang tua ini. Siapa yang gak bisa masuk icu kapan aja? Kalau beneran ada apa-apa di halaman rumahku, gak bakal bisa kebersihan namaku. Chen Ye, kamu masih muda, belum paham soal pergaulan. Kita satu desa, pasti ketemu terus. Nggak ada permusuhan yang nggak bisa diselesaikan, dengerin Om. Terima aja bebeknya, iya. Harganya udah turun jadi 8 perak 1 ekor. Kamu masih kurang puas apa? Jangan keterlaluan. Cepetan setuju. Atau kita nggak pulang hari ini, mending di sini. Daripada di rumah lihat bebek yang nggak laku-laku. Mending nungguin di sini. Iya, Chen Ye. Aku kepala desa, bisa mewakili semua. Tahun ini bebek putih Lian Cheng desa kita, 38 perak 1 ekor aja. Kamu jual lagi. 1 ekor juga untung lumayan. Chen Jiangguo, kamu telepon polisi.
Bukti apa? Kita nggak mukulin siapa-siapa. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Kamera di mobilku, sejak aku masuk. Semua gerak-gerik di halaman ini udah terekam semua. Mending aku sendiri, biar gak malu-maluin. Pak polisi, ini nggak ada hubungannya sama aku. Kita disuruh Zhan Shoue. Katanya kalau semua ke rumah Chen Ye bikin rusuh, Chen Ye pasti mau terima bebek. Kita semua dibohongin dia. Iya Pak Polisi, ini nggak ada hubungannya sama kakekku. Kakekku udah 89 tahun, dia nggak tahu apa-apa. Ini ide Han Shouye. Dia suruh aku jemput kakekku. Bilang kalau Chen Ye nggak mau setuju. Suruh kakekku tiduran di tanah rumah Chen Ye. Nanti Chen Ye terpaksa harus terima aku. Aku kebodohan, nurutin dia, betul. Papaku 877, baru operasi liver. Han Shouye bilang, kalau polisi dateng, suruh papaku tiduran pura-pura sakit, nanti. Chen Ye nggak bakal bisa kebersihan namanya. Zhan Shoue bilang, asal kita ikut rusuh, Chen Ye pasti ngalah. Kita juga kebodohan waktu itu. Kayak tembok roboh didorong semua orang. Kayak pohon tumbang monyetnya pada kabur. Polisi aja belum nanya apa-apa. Para pengkhianat ini langsung berebut menjual Zhan Shoue. Menyalahkan orang lain bersih-bersih. Seolah-olah mereka semua korban yang dipaksa. Sungguh menggelikan. Kalian ingat kalang ini, apa aku lakukan ini untuk diri sendiri? Aku kan cuma mau bantu jual bebek kalian semua. Bebek kalian udah lewat 150 hari. Kalau nggak dijual, bakal rugi total. Apa aku mau pakai cara begini? Ini semua gara-gara Chen Ye si anak serigala, nggak bisa diajak baik atau keras. Omong kosong. Kau lakukan ini untuk anakmu. Anakmu Zhan Lei dan Lin Xiao. Atas nama bantu desa jual bebek. Tipu uang muka 200.000 lebih. Sekarang kabur nggak ada jejak. Betul. Kau tahu kami nggak bakal lepasin anakmu. Makanya mau maksa Chen Ye tanggung, asal Chen Ye terima bebeknya. Utang buruk anakmu bisa ditutup-tutupi. Jangan kira kami nggak tahu rencanamu. Dulu kau yang tepuk dada bilang, anakmu dan Lin Xiao itu mahasiswa. Pintar, suruh kami serahkan bebek pada mereka. Sekarang ada masalah. Kau mau maksa Chen Ye yang bersih. Dari awal sampai akhir cuma kau yang cari masalah. Semua diam. Siapa yang provokator? Ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Ayo, jalan. Kami cuma rapat di depan rumah Chen Ye. Bahas masalah penjualan bebek putih desa, bukan buat rusuh. Rekaman dashboard cam, rekaman CCTV. Kesaksian belasan warga, semua cocok. Mencari gara-gara, menghasut orang tua pura-pura kecelakaan, bukti jelas. Jangan banyak alasan, jelaskan semuanya baik-baik. Ini, aku cuma sesaat tidak waras. Kalau pulang ke desa sekarang, pasti mereka ngeblokir depan rumah lagi. Tapi yang harus dihadapi tetap harus dihadapi. Kalau aku nggak pulang, pasti dibilang aku tega nggak mau bantu. Nanti makin nggak jelas. Mendingan manfaatkan kesempatan ini, jelaskan semua. Agar mereka putus harapan sama sekali. Chen Ye, akhirnya kau pulang. Tolong pikirkan lagi cara lain. Bebek kami ini benar-benar nggak bisa tunggu lagi, kalau ditunda. Uang pakan aja nggak mampu bayar. Iya, Chen Ye. Kami tahu salah. Dulu nggak seharusnya dengar omong kosong Lin Xiao dan Zhan Lei. Apalagi ikut Han Shouye ngepungmu. Kamu baik hati, bantu kami sekali ini ya. Asal kamu mau terima, harganya terserah kamu. 15 yuan per ekor pun boleh, lebih baik daripada mati semua di kandang itik. Daripada uangnya gak balik, malah keluar duit pakan. Paman, bibi, kakak, adik, semuanya. Bukan saya gak mau terima itik putih Lian Cheng kalian. Tapi itik-itik ini sekarang memang gak ada yang mau. Itik putih Lian Cheng sudah lebih dari 150 hari. Dagingnya keras kayak kayu bakar. Kandungan obatnya hampir hilang semua. Kontrol kualitas grup Zenshan, yang lebih dari 130 hari langsung ditolak.
Standar obat Kang Yuan Pharmaceutica lebih ketat, yang lebih dari 125 hari. Semua gak dibeli. Sudah begitu, masa panen terbaik cuma beberapa hari itu. Dihambat-hambat oleh Lin Xiao dan Zhan Lei sampai lewat. Sekarang ngomong apapun sudah terlambat. Setahun ini saya bangun pagi-pagi buta, tidur di kandang itik tiap hari. Hanya berharap jual itik ini buat bayar pinjaman, sekarang hancur semua. Ban bulan depan mau ambil rumah saya. Saya bayar pakai apa? Saya bawa 600.000 buat perluas kandang itik. Masih pinjam lebih dari 200.000 dari saudara, sekarang itiknya gak laku. Utang menumpuk, hidup ini gimana jalannya? Semua gara-gara Zhan Shouye dan anaknya itu. Sama Lin Xiao itu, keluarganya. Bersekongkol tipu seluruh desa kita, jangan dibiarin gitu aja. Suruh mereka ganti rugi. Ya, rumah mewah 4 lantai keluarga Zhan Shouye. Dibangun pakai uang keringat kita. Ayo kita tuntut dia. Rumah mewah 4 lantai keluarga Zhan Shouye itu. Kayaknya gak bakal selamat. Teman-teman, hancurin dulu rumah si penjahat ini, buat pelampiasan. Hancurin, hancurin sampai bersih. Tembok ini kosong. Ini apa? Bagus. Si tua ini sembunyiin emas dan uang sebanyak ini sendiri. Dia dapat duit sebanyak ini dari mana? Perlu ditanya lagi? Pasti hasil korupsi. Dana bantuan budidaya itik putih Liancheng dari pemerintah selama ini. Subsidi bibit, dana alih fungsi hutan kolektif, semuanya dia embat sendiri. Cepat lapor polisi. Tiga bulan kemudian, kasus korupsi Zhan Shouye diadili di pengadilan menengah kota Linzhou. Setelah diselidiki pengadilan, Zhan Shouye selama menjabat kepala desa Yunxi memanfaatkan jabatannya secara kumulatif menggelapkan dana bantuan budidaya itik putih Liancheng, dana subsidi khusus Zhongqin, dana alih fungsi hutan kolektif. Total lebih dari 6,2 juta yuan. Selain itu, terbukti bersalah menghasut dan mengadu domba. Dihukum penjara seumur hidup dengan penggabungan hukuman untuk beberapa kejahatan. Dicabut hak politik seumur hidup dan semua harta pribadi disita. Keserakahan manusia tidak ada batasnya, seperti ular yang ingin menelan gajah. Zhan Shouye telah korupsi seumur hidupnya. Akhirnya dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sementara orang-orang di desa Yunxi, jika mereka tidak terlalu serakah, mereka juga tidak akan berakhir dengan kehilangan semua modal yang mereka miliki. Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah saya juga masuk penjara. Kita pasti tidak bisa kembali ke desa lagi. Uang yang kita punya berdua, tidak sampai 300 yuan. Besok setelah bayar uang sewa kamar. Kita bahkan tidak punya uang untuk makan. Jangan panik, Tuhan tidak akan membiarkan manusia mati tanpa jalan keluar. Dengan pendidikan dan otak kita berdua, kita tidak perlu takut tidak mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Ini semua salah Chen Ye itu. Dan sekelompok orang bodoh di desa Yunxi. Jika awalnya ikuti rencana saya, memaksa Chen Ye membeli bebek dengan harga tinggi. Sekarang kita yang hidup bergelimang harta. Bagaimana bisa kita sampai ke titik ini? Bagaimana kalau saya besok pergi ke lokasi konstruksi untuk menanyakan kerja lepas beberapa hari dulu? Dapatkan uang untuk makan. Kamu mau pergi sendiri. Saya tidak mau malu seperti itu. Sarjana universitas yang terhormat pergi kerja angkat batu di lokasi konstruksi. Kalau tersebar bagaimana saya bisa bertemu orang lagi? Kita sampai ke hari ini. Semua itu karena dikhianati oleh Chen Ye dan sekelompok warga yang bersekongkol. Menipu siapa? Bulu bebek ini kusam, bagian tubuhnya berwarna kuning. Dagingnya lembek, jelas ini bebek merek abal-abal. Berani berkata ini, bebek putih Liancheng. Bebek putih Liancheng milik Tuan Chen, pernah saya tangani sendiri. Bukan barang rusak seperti yang kalian miliki ini. Kami memang dari desa Yunxi. Ini benar-benar bebek putih Liancheng. Oh, aku ingat, beberapa waktu lalu di desa Yunxi. Ada 2 mahasiswa.
Merusak 500.000 ekor bebek putih lianceng seluruh desa. Ketinggalan masa panen, semua busuk di tangan mereka. Semua orang ingat ya, itu memang mereka berdua. Mereka bahkan menipu orang desa sendiri. Siapa yang berani mereka? Cepat keluar dari sini. Jangan kotori tempat saya. Hahaha. Mahasiswa, punya rencana, mau balik modal, jalannya memang benar. Kami di sini punya proyek jalur cepat, yaitu membantu orang pintar seperti kalian dengan modal kecil. Bisa menggerakkan sumber daya besar. Kami sekarang cuma kekurangan modal awal. Jika kita punya modal, kita pasti bisa bangkit kembali. Benar, asalkan ada modal. Kita pasti bisa menghidupkan kembali bisnis bebek putih lianceng. Kita sudah punya pasokan barang, hanya kurang biaya untuk saluran distribusi. Bisnis bebek terlalu lambat menghasilkan untung. Saya ada cara yang lebih cepat, dapatkan beberapa aksesoris elektronik dari luar negeri. Dijual kembali bisa dapat untung 5 kali lipat. Karena kalian orang terpelajar, saya ajak kalian ikut. Ini kesempatan terakhir setelah dapat uang. Kita bisa pulang dengan kehormatan. Biarkan Chen Ye melihat itu dengan jelas. Biarkan seluruh penduduk desa melihat. Siapa sebenarnya yang benar-benar punya kemampuan? $3.000, tidak kurang 1 sen pun. Sial. Tempat ini semakin terasa tidak enak, ya. Bukannya manajer uang bilang barang akan datang tepat pukul 3 sore? Saya juga tidak tahu. Kita sudah tunggu lebih dari 4 jam. Langit hampir gelap. Apa yang terburu-buru? Bisnis besar, keterlambatan di jalan itu biasa. Mungkin barangnya memang khusus, harus diangkut pada malam hari. Sial, apa kita sudah ditipu? 3.000 yuan itu uang terakhir kita. Jika ini juga hilang, kita benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Diam. Tidak mungkin. Kita sendiri yang melihat perusahaan manajer uang. Kontrak sudah ditandatangani dengan jelas, bisa-bisanya itu palsu? Pasti dia mengalami keadaan darurat. Ini salahmu. Aku bilang harus berpikir dulu, tapi kau bilang ini kesempatan terakhir. Sekarang lihat, uangnya hilang. Orangnya tidak bisa ditemukan, kita bahkan tidak punya uang untuk tiket pulang. Itu salahku? Waktu tanda tangan dan ambil uang, kenapa kau tidak menahanku? Kau juga kan yang melihatnya dengan mata berbinar. Kamu sendiri yang tidak berpikir, tapi setelah ada masalah menyalahkanku. Penipu, semua orang itu penipu. Bajingan. Aku akan membunuhnya. Sudah hancur, bahkan uang tiket pulang pun tidak punya. Kamar hotel besok sudah habis masa sewanya. Orang-orang itu bilang beberapa hari lagi akan datang minta biaya pengelolaan. Dengan apa kita bayar? Semua sudah hilang, muka sudah hilang, rumah juga sudah hilang. Semua sudah hilang. Benar mereka kembali? Ayo pergi. Wah, aku kira pengemis dari mana yang mau masuk desa ini. Orang-orang cepat lihat siapa yang kembali ini. Bukankah ini burung phoenix yang terbang keluar dari desa kita? Sarjana universitas terkenal loh. Lin Xiao, yang di sebelah ini. Oh, pangeran naga dari keluarga kepala desa, Zanlei. Anak pintar kita, si jagoan, pulang membawa kejayaan. Sialan, masih berani menginjakkan kaki di wilayah desa Yunxi. Di luar sana enak ya, makan enak minum enak, puas main, uang kami mana? Coba tunjukkan pada kami semua, tidak ada. Kami tidak menikmati hidup enak. Uangnya habis ditipu, tidak tersisa sepeser pun. Oh, ditipu. Dengerin nih. Si pintar kita juga bisa ditipu orang, katanya hebat kan? Bukannya dulu berjanji bahwa kami cari duit, kok gini? Orang luar lebih gampang ditipu daripada warga desa kita. Hahaha. Pembawa sial, masih berani pulang, bebek putih lianceng desa kita. Hancur di tangan kalian, pinjaman keluarga saya, sampai sekarang belum lunas. Bank telepon tiap hari nagih, kalian mau ganti pakai apa? Betul. Anak kuliahan, dunia luar yang indah itu asik gak?
Kok bisa jadi begini, lebih parah dari pengemis. Lihat deh kelihatannya. Kayak dua anjing terlantar, di luar sana udah gak bisa hidup. Baru ingat desa miskin kita ini, balik minta makan, Pergi, cepat pergi. Kabur, jangan balik lagi kalau berani. Udah, bubar semua. Lihat mereka aja udah sial. Cih, masalah berantakan kita ini, ngarepin dua jagoan ini. Semua dengarkan saya. Zhan Shouye itu kakak saya, dia ditangkap. Saya juga malu. Tapi bebek desa kita lebih dari 1 juta ekor, sudah lewat umur. Gak bisa terima begitu aja kan, Paman Shoufu. Terus menurutmu gimana? Si Chen Ye itu anak serigala, mati-matian gak mau terima. Bebeknya kalau ditunda lagi, uang pakan aja gak sanggup bayar. Saya tanya kalian. Kontrak Chen Ye dengan grup Zhenshan. Minta apa? Bebek putih Liancheng murni, umur 120 hari, residu obat standar. Betul, yang dia minta bebek putih Liancheng murni. Gak bilang harus dari desa Yunxi atau desa Bixi. Bebek kita memang lewat umur. Tapi itu juga bebek putih Liancheng murni, asal umurnya diubah dikit. Cincin kakinya diganti, kasih obat pengurus. Biar dagingnya lebih padat, siapa yang tahu? Ini kan pemalsuan? Kalau ketahuan gimana? Periksa. Gimana periksa? Chen Ye terima bebek, sekali puluhan ribu ekor. Dia bisa periksa satu persatu? Lagi pula, walaupun ketahuan, dia berani ngomong? Chen Ye kontrak dengan grup. Serahin bebek putih Liancheng murni. Kita campur bebek kita, kalau dia berani nolak. Kita lapor dia jual bebek palsu. Nanti pesanannya batal, denda ganti rugi 2 kali lipat. Dia malah akan minta kita ambil bebeknya. Om Shoufu benar, bebek-bebek ini kalau ditahan juga mati. Mending kita ambil risiko. Tapi, gimana caranya masuk? Chen Ye cuma terima bebek dari desa Bixi. Jangan khawatir, soal desa Bixi. Aku kenal beberapa peternak di sana. Kita minta mereka selipkan bebek kita. Kekiriman mereka, 1 ekor kita kasih 2 rupiah. Mereka pasti mau. Ayo, nggak jual juga bangkrut. Jual, mungkin bisa balik modal. Aku ikut. 40.000 bebeku sudah lewat masa. Kalau nggak cepat jual, bunga pinjamannya bikin bangkrut. Oke, mulai malam ini. Ganti gelang kaki. Kasih obat kurus. 3 hari harus selesai. Desa Bixi, aku yang urus. Paruh bebek ini, dikikir dikit, lihat. Kayak umur 120 hari. Kasih gelang kaki baru, siapa yang tahu? Iya kan? Obat kurus ini manjur. 2 hari setelah dikasih. Bebek langsung kurus, dagingnya juga kencang. Cuma nggak tahu lulus tes residu obat nggak. Yang penting, bebeknya laku dulu. Soal residu obat, itu urusan Chen Ye, bukan urusan kita. Lao San, Lao Li, Lao Zhao. Kita sudah kenal lama. Hari ini aku bawa rezeki buat kalian. Rezeki apa? Shoufu. Kami tahu soal kakakmu. Jangan nakalin kami. Kakakku itu urusannya. Aku bawa keuntungan buat kalian. Desa Bixi kalian kerja sama dengan Chen Ye. 1 ekor 18 rupiah kan? Iya. Bos Chen adil, bayar tepat 3 hari, nggak pernah telat. Kalau aku kasih 20 rupiah per ekor? Desa Yunxi punya bebek putih Liancheng murni. Selin bebek-bebek ini kekiriman kalian yang mau dijual. Lalu jual ke Chen Ye. 1 ekor aku kasih 2 rupiah. Duit gratis mau nggak? Ini, nakalin bos Chen? Kalau ketahuan, dia nggak akan tahu. Gelang kakinya sudah kami ganti. Dia terima puluhan ribu ekor. Mana sempat periksa satu-satu? Lagian, kalau ketahuan, bilang aja nggak tahu. Dia bisa apa? Oke, aku mau. Kebetulan tahun ini aku bangun kandang baru. Butuh duit. Aku juga mau. Kalau gitu, aku ikut. Bagus. 2000 ekor, besok subuh antar ke kandang kalian. Selin kekiriman yang mau dijual, diam-diam.
Sekretaris Su, aku ada sesuatu yang mau kusampaikan. Bu, ada apa? Cerita pelan-pelan. Suamiku, dia kemasukan setan. Malam kemarin dulu, Zhan Shoufu datang cari dia. Bilang mau bayar 20 yuan per ekor. Minta dia campur 2,000 ekor bebek dari desa Yunxi ke dalam batch bebek kita yang siap jual. Apa? Bebeknya udah dicampur? Udah dicampur? Besok pagi mau dimuat truk dan dikirim untuk inspeksi ke Zenshan Group. Aku makin mikir makin gak enak. Semalaman gak bisa tidur. Bos Chen baik banget sama desa kita. Kita gak boleh jahat kayak gini sama dia. Bu, terima kasih sudah kasih tahu. Biar aku yang urusin. Kamu pulang dulu, jangan bilang-bilang ya. Bos Chen, ada keadaan darurat. Apa itu? Ada 3 peternak di desa Bixi. Disuap sama Zhan Shoufu dari desa Yunxi. Mereka nyelundupin lebih dari 2,000 ekor bebek palsu yang udah lewat umur dari desa Yunxi. Besok pagi mau dimuat truk dan dikirim untuk inspeksi. Aku tahu. Sekretaris Su, terima kasih sudah kasih tahu aku duluan. Kamu nggak usah khawatir, aku udah siap dari dulu. Sejak hari pertama kerjasama, setiap batch bebek putih Lian Cheng menetas. Aku langsung buat arsip pelacakan lengkap. Asal bibit bebek, catatan vaksinasi harian, umur panen, kode cincin kaki, semuanya terikat satu persatu. Data diunggah ke sistem kontrol kualitas Zenshan Group. Cincin kaki bebek palsu itu diganti belakangan, sekali scan langsung ketahuan. Besok tim kontrol kualitas Zenshan Group kebetulan mau datang buat inspeksi sampel di tempat. Nanti, di depan semua orang, aku akan selesaikan masalah ini tuntas. Syukurlah. Bos Chen, rencananya gimana nanganin lausan mereka bertiga? Pemalsuan itu garis merah. Sentuh garis merah, di blacklist seumur hidup. Gak akan kerjasama lagi, itu aturannya. Aku paham. Besok aku bantu kamu. Nanti kalau inspeksi sampel lolos, bebek kita bisa ikut dikirim bareng batch ini. Nanti duitnya udah di tangan, lihat aja Chen Ye bisa ngapain. Nomor seri LYB 202410150371. Sistem pelacakan menunjukkan. Bibit bebek berasal dari basis peternakan Suking, Desa Bixi. Tanggal produksi 18 Juni, umur panen 122 hari. Catatan vaksinasi lengkap, sesuai standar. Kode cincin kaki bebek ini nggak ketemu di sistem pelacakan. Gak ketemu? Satu keranjang ini semuanya gak ketemu. Gelang kaki ini tidak terdaftar di sistem kami. Serat daging bebek ini sangat kasar. Perkiraan umur lebih dari 150 hari. Paruh dan leher bebek ada bekas gosok buatan manusia. Gelang kaki dipasang belakangan. Lausan, Lauli, Lau Zhao. Kalian keluar. Bebek palsu ini, kalian yang selundupkan, ya? Lebih dari 2000 ekor. Semua bebek lewat umur dari desa Yunxi, gelang kakinya diganti. Dikasih obat pelangsing, paruhnya digosok, mau tipu dengan kualitas jelek. Diselundupkan ke batch pasokan grup Zenshan. Bos Chen, aku tergoda setan. Zhan Shoufu, kasih kami 30 yuan per ekor. Aku lagi punya utang buat perluas kandang bebek. Sesaat bingung, Bos Chen. Aku tahu salah. Maafkan kami kali ini, Bos Chen. Aku yang salah sama kamu. Aku seharusnya tidak serakah akan uang sedikit itu. Tolong kasih kami kesempatan lagi. Aku sudah kasih kalian kesempatan. 28 yuan per ekor. Harga beli tertinggi seprovinsi. Pembayaran cair dalam 3 hari, tidak pernah telat. Bimbingan teknis gratis, dukungan pencegahan penyakit penuh. Imbalan yang aku minta apa? Kejujuran, adalah setiap ekor bebek putih Lian Cheng yang lewat dari tanganku. Bisa tahan pemeriksaan apapun. Kalian sentuh garis merah. Palsu, campur palsu, tipu kualitas jelek, ini batas bawah. Siapa sentuh, siapa mati. Hari ini aku di depan semua orang. Aturannya, aku ulang sekali lagi. Harga yang aku, Chen Ye, kasih,
adalah harga jaminan tinggi. Yang aku tukar adalah kejujuran dan kualitas kalian. Siapa sentuh garis merah pemalsuan, itulah akhirnya Lausan. Lauli, Lau Zhao, mulai hari ini, diblokir seumur hidup. Aku, Chen Ye, kedepannya dimanapun beli bebek putih Lian Cheng. Tidak akan kerja sama lagi dengan 3 orang ini. Bebek mereka, aku tidak terima 1 ekor pun. San Shoufu, jangan pergi. Kamu hasut warga desa Yunxi ganti gelang kaki bebek lewat umur. Kasih obat pelangsing terlarang. Hasut peternak desa Bixi ikut palsu dan tipu. Semua ini, ada buktinya. Keterangan saksi 3 orang Lausan, Lauli, Lau Zhao. Rekaman CCTV di kandang bebek. Sama catatan panggilan saat kamu hubungi mereka. Sudah aku serahkan semua ke tim penegakan hukum pertanian. Dan otoritas pasar. San Shoufu, kamu diduga menghasut orang lain menggunakan obat hewan terlarang, memasukkan sertifikat asal-usul produk pertanian, mencampur yang jelek dengan yang bagus. Mengacaukan tatanan pasar, ikut kami untuk diperiksa. Sudah 500.000 ekor pesanan Chen Ye. Semua berhasil dikirim. Katanya grup Senshan sudah transfer penuh. Tidak kurang sepeser pun, bebek kita malah semua tertahan. Yang ganti cincin kaki ketahuan. Yang dikasih obat disita dan dimusnahkan, sisanya bebek yang lewat masa panen. Pabrik pakan juga nggak mau terima. Hancur total. Aku pinjam 400.000, semuanya habis. Gimana hidup ini? Dulu. Kok bisa terperdaya? Percaya sama Lin Xiao dan Zanlei 2 penipu itu. Sama Han Shoufu. Janjinya bisa jual bebek. Sekarang malah ikut terjerat. Desa kita hancur total. Bos Chen, hari ini kamu tangani dengan bagus. Gak cuma ungkap bebek palsu, tapi juga tenangkan hati warga Bixi. Nanti gak ada yang berani nakal lagi. Aturan sudah dibuat, kerja sama bisa langgeng. Harganya aku tinggiin. Karena aku mau yang berkualitas. Siapa coba nakal dengan barang jelek, sama aja rusak nama aku. Aku gak akan biarin. Jalan beternak ini, sama kayak hidup. Salah langkah, langsung hancur. Tanah gak pernah bohong, kamu kasih berapa kejujuran. Dia kasih balik sepadan. Kalau mau cari jalan pintas, ujung-ujungnya jatuh hancur berkeping. Xiao. Kita masih di sini berapa lama? Sudah 3 hari. Siang cari sisa makanan, ini nggak kayak hidup manusia. Mau kemana lagi? Penginapan nggak mampu. Di proyek, lihat KTP kita langsung ditolak. Rentenir lagi cari kita di mana-mana, HP juga nggak berani nyala. Salah si Chen Ye itu. Kalau bukan dia, kita nggak bakal kayak gini. Sama kamu. Dulu bilang bisa jual bebek harga tinggi, hasilnya? Utang numpuk. Salah aku? Dulu siapa yang bilang yakin? Pasti warga percaya sama kita, sekarang ada masalah. Semua salahin aku. Kita pulang aja. Pulang. Pulang kemana? Desa Yunxi, kamu gila? Waktu itu balik, kita dihadang di gerbang desa. Dihujat habis-habisan, hampir dilempari tanah. Masih mau balik lagi? Tapi kita harus balik. Alasan Chen Ye bisa begitu arogan. Kan karena kualitas bebek putih Lian Cheng di tangannya bagus. Bagaimana kalau bebeknya dalam semalam semua tertular penyakit aneh? Lalu residu obatnya melebihi batas? Tapi kita nggak punya uang, buat beli obat aja nggak ada. Lau Yo punya uang. Yo De Biao, distributor unggas dari grup Lin itu. Dia selalu pengen rebut pesanan pasokan dari grup Senshan. Cuma nggak bisa ngalahin Chen Ye. Kalau kita ada cara bikin Chen Ye gagal kirim barang, kamu kira dia mau keluarin uang nggak? Kalian berdua mahasiswa dari desa Yunxi itu ya? Yang bikin bebek putih Lian Cheng sedesa rusak itu. Bos Yo, lupakan masa lalu. Hari ini kami datang. Ada bisnis mau dibahas sama Anda. Bisnis? 2 orang yang hampir nggak bisa makan. Mau bahas bisnis sama saya? Bos Yo,
Saya cuma tanya satu hal. Pesanan pasokan bebek putih Lian Cheng untuk grup Zenshan. Anda mau nggak? Maksudnya apa? Pesanan grup Zenshan. Semua dipegang Chen Ye sendirian. Anda, Bos Yo, udah 20 tahun di bisnis unggas, jaringan, modal, koneksi. Mana ada yang kalah sama Chen Ye? Kenapa harus dia, anak muda, yang monopoli rejeki segini gede? Kamu bicara gampang. Chen Ye sama grup Zenshan. Tanda tangan kontrak pasokan tahunan, kontrol kualitas, traceability, residu obat. Semua memenuhi standar. Barangnya diakui grup, gimana saya bisa rebut? Kalau Chen Ye gagal kirim barang, Lanjutkan. bebek putih Lian Cheng Chen Ye, semuanya tergantung. Beberapa basis pembiakan inti dan koperasi peternakannya. Asal bebeknya kena masalah, residu obat melebihi batas atau kena wabah, dia gagal kirim. Harus bayar denda ganda. Saat itu, grup Zenshan butuh supplier baru. Anda, Bos Yo, masuk di saat lemah, ajak sumber bebek Anda untuk negosiasi. Bukankah pesanan itu jadi milik Anda? Keamanan basisnya nggak longgar. Kalian gimana masuk? Saya dan Shanwei orang desa Yunsi. Tahu betul jalan-jalan sekitar. Kami bisa masuk diam-diam ke basis pembiakan Tengah Malang. Taruh pakan unggas berpenyakit dan pestisida terlarang di kandang bebek. Jamin bebeknya kena masalah besar-besaran. Setelah berhasil, kamu harus bantu kami lunasi utang ribuan dolar dari rentenir dulu. Lalu kasih kami uang buat kabur. Ditambah itik-itik sisa di desa Yunsi. Kamu harus beli semua dengan harga jaminan. 100.000. DP 50.000, bayar 50.000 lagi kalau sudah berhasil. Itik-itik lewat masa panen di desa Yunsi, aku beli semua $15 1 ekor. Syaratnya dalam 3 hari. Aku harus lihat pangkalan Chen Ye kena masalah. Ingat, keluar dari pintu ini, kita belum pernah ketemu. Kalau gagal, tidak ada hubungannya denganku. Tenang Bos Yo, 3 hari lagi, tunggu saja tontonan yang seru. Kamu memang punya firasat yang tajam. Sejak Zhang Shuwei ditangkap, kamu sudah suruh orang ganti semua CCTV di pangkalan pembiakan. Ditambah sistem peringatan pencegahan penyakit. Tembok pun dipasang alarm inframerah anti panjat. Bos Ye, pangkalan pembiakan sudah diatur orang khusus. Jaga bergilir 24 jam. Semua orang dan kendaraan yang masuk keluar harus lewat disinfeksi dan pemeriksaan ketat. Sistem alarm inframerah terhubung dengan kantor polisi. Kalau ada yang panjat ilegal, alarm langsung aktif. Kandang itik juga dipasang sensor gerakan aneh. Sedikit angin berhembus pun tidak luput dari pantauan. Orang seperti Lin Xiao dan San Lei tidak akan menyerah sebelum sampai di tepi Sungai Kuning. Mereka sudah kehabisan akal di luar. Pasti akan salahkan semua kebencian pada diriku. Aku cuma mengatur strategi lebih awal. Menunggu mereka masuk perangkap sendiri. Cepatlah, kita selesaikan dan pergi. Aku rasa tidak enak. Hatiku deg-degan sangat. Takut apa? Tunggu sampai itik-itik Chen Ye semua kena penyakit. Habis hartanya. Lihat dia masih bisa sombong apa. Jangan bergerak. Tertangkap basah, lihat kalian mau lari kemana. Lin Xiao, San Lei. Kita ketemu lagi. Aku sudah menduga kalian akan kembali buat masalah. Sudah siapkan perangkap tunggu kalian. Kalian benar-benar masuk perangkap sendiri dengan patuh. Chen Ye, aku sampai seperti ini sekarang. Semua gara-gara kamu. Meski aku masuk penjara, aku akan bawa kamu ikut tenggelam. Sejak kalian melompati tembok itu, setiap gerak-gerik kalian direkam sepenuhnya. Saksi dan bukti lengkap. Kalian diduga merusak produksi dan operasi. Menyebarkan zat berbahaya. Tunggu hukuman hukum. Laporkan ke polisi. Jaga baik-baik orangnya,
Serahkan ke polisi bersama semua barang bukti. Lin Xiao, San Lei, kalian berdua diduga melakukan penipuan, merusak produksi dan pekerjaan, hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan. Sekarang kalian ditahan pidana sesuai hukum, menunggu hukuman berat dari hukum. Direktur Li. Kali ini, lawan tidak hanya menargetkan saya, tapi juga mengincar pesanan pasokan ke grup Hesen. Semua bukti sudah saya kumpulkan, nanti saya kirim ke Anda. Direktur Ye, Anda menangani ini dengan sangat baik. Lau Yo dari Lin Group, grup kami. Langsung masukkan dia ke daftar hitam seluruh industri. Hentikan semua kerja sama dengan perusahaannya. Setelah ini, grup kami sangat mengakui kemampuan dan prinsip Anda. Kami putuskan menandatangani perjanjian pasokan eksklusif bebek putih Lian Cheng selama 5 tahun dengan Anda. Untuk perluasan kawasan industri nanti, grup kami juga akan dukung penuh. Bagus sekali, Chen Ye. Perjanjian pasokan eksklusif 5 tahun. Sekarang posisi kami sebagai pemimpin industri benar-benar kokoh. Perluasan kawasan industri akhirnya bisa direalisasikan. Dua pengkhianat sialan ini. Dulu kami sangat percaya pada mereka. Malah kabur bawa uang muka, bikin kami bangkrut total. Sekarang pulang kampung, bukannya mau ganti rugi, malah mau menjatuhkan Chen Ye. Kalau Chen Ye sampai jatuh karena mereka, desa kita benar-benar tidak ada harapan lagi. Mereka, ini mau putuskan harapan terakhir seluruh desa. Ayo, hancurkan rumah tua dua pengacau ini. Desa Yunxi tidak bisa terima dua sampah masyarakat ini lagi. Direktur Ye, Anda tunjuk, kami serang. Perluasan kawasan industri butuh berapa lahan, berapa kuota ternak. Desa kami siap dukung penuh. Ikut Anda, kami tenang. Hati dibalas hati, kejujuran tukar masa depan. Jalan ini tidak hanya harus saya jalani dengan mantap, tapi juga bawa semua warga yang taat aturan dan jujur. Bersama-sama buka jalan sejahtera untuk pembangunan desa.